Melihat kecantikan Mbak Mizuno, dia pun langsung menyergap dan mereka pun bercocok tanam. Di film, kita diperlihatkan wanita berambut bondol yang sedang mengendarai sepedanya nih. Kita sebut dia Mizuno ya. Dia ini adalah seorang perawat orang-orang jompo atau orang lanjut usia alias kakek-kakek tua nih guys. Di sini dia pun berkunjung ke salah satu pasiennya, yaitu kakek Tarjo. Dia ini agak sedikit budek ya, jadi kalau ngomong itu mesti deket-deket. Di sini Mizuno pun mendata pasiennya tersebut perihal kesehatannya. Setelah selesai, dia pun berpamitan. Dan pada saat dia mau naik sepeda, tiba-tiba handphone dia pun berbunyi. Yang ternyata itu adalah rekan kerjanya yang menyuruh datang ke salah satu tempat kakek-kakek yang sedikit ngeyel nih guys. Kemudian di sini terlihat rekannya Mizuno yang tadi kita sebut dia Sauda, yang sedang bertanya nih ke kakek yang sedikit bandel. Kita sebut kakek Supri ya. Kemudian saat sedang bertanya-tanya, Mizuno pun datang. Namun apa yang terjadi? Si kakek Supri ini langsung begitu bersemangat setelah melihat Mizuno dan mau untuk berbicara. Dasar si kakek tahu aja yang bening-bening ya. Lalu si kakek pun menginginkan kalau Mizuno lah yang menyuruh merawatnya dan menyuruh si Sauda untuk pergi. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar dan mengobrol sambil minum teh. Namun tiba-tiba terdengar bunyi handphone nih, yang ternyata itu Sauda yang menyuruhnya hati-hati kepada si kakek bandel satu ini. Dan benar saja, pada saat Mizuno berbalik badan, dia pun langsung menatap benua milik Mizuno. Si kakek Supri ini pun mulai sang nih, dan sampai-sampai mata dia pun melotot nih ketika melihatnya. Wah, parah kek. Pada saat selesai menelpon, si kakek pun berbalik arah dan pura-pura minum. Dan pada saat mengobrol, si kakek pun meminta tolong kepada Mizuno untuk membantu menggeser kasur milik si kakek itu ke gudang. Kemudian mereka pun menggeser kasur itu ke sela-sela pintu untuk dimasukkan ke dalam gudang. Dan pada saat mereka masuk mengecek ke dalam, tiba-tiba kasur itu bergerak akan jatuh nih. Dan benar saja, kasur itu pun jatuh dan menimpa pintu yang ada mereka di dalamnya. Sehingga mereka pun terjebak di dalam gudang dan tidak bisa keluar. Wah, ini sih kesempatan si kakek nih untuk beraksi ya. Pada saat Mizuno mengecek kantong untuk mengambil HP-nya untuk minta tolong, ternyata HP tersebut tertinggal di kamar bekas mereka mengobrol tadi nih guys. Berbagai upaya dilakukan agar bisa keluar. Namun karena beratnya kasur tersebut, sehingga mereka pun kesulitan dan terpaksa membuat mereka berdua terjebak di dalam gudang dan bermalam berdua di sana. Karena si kakek ini tak tahan melihat kecantikan Mbak Mizuno, dia pun langsung menyergap dan mereka pun bercocok tanam. Pagi hari pun tiba. Terlihat Sauda yang datang ke rumah si kakek. Namun pada saat menyapa, tidak ada yang nyaut sama sekali. Pada saat melihat ke bawah, terlihat sepatu milik Mizuno nih guys. Dan karena penasaran, Sauda pun masuk ke dalam dan menghampirinya. Dan pada saat teriak-teriak, mereka berdua pun terbangun. Segera meminta tolong dan akhirnya mereka pun keluar. Lalu mereka bertiga pun mengobrol. Namun Mbak Mizuno ini masih trauma dengan kejadian semalam yang begitu nikmatnya. Di sini pun dia berpesan kepada si kakek untuk merahasiakannya. Lalu Mizuno pun pergi mandi. Dan pada saat itu si kakek yang masih penasaran, dia pun lagi-lagi langsung menyergap si Mizuno. Dan mereka pun wik-wik kembali nih guys. Sungguh kuat ya si kakek ini. Scene berganti, terlihat Mizuno yang sedang merangkul si kakek untuk beristirahat. Namun pada saat Mizuno mencari sesuatu, si kakek ini bukannya istirahat, lagi-lagi dia malah memandangi benua milik Mizuno lagi nih. Dasar ya kakek-kakek tua nakal banget. Karena sudah tak tahan, si kakek itu langsung mendorongnya masuk ke kamar. Dan mereka pun bercocok tanam ria di dalam dan menutup pintu. Dan untungnya pada saat ditutup, Sauda pun datang dan tidak menyadari kalau si kakek dan Mizuno lagi beradu jigong di dalam sana. Main cantik ya mereka ini der. Dan pada saat Sauda selesai mendata pasien dan pergi, mereka berdua keluar ruangan dan melanjutkan di luar. Namun Mizuno menolaknya karena melihat punggung si kakek yang mulai encok nih. Kakek udah tua juga masih aja nakal sih. Tingkat cerita, pagi harinya terlihat si kakek yang hendak istirahat dulu. Di sini Mizuno pun merawatnya dengan baik. Dan pada saat berpamitan, si kakek pun memanggil dan meminta untuk menemaninya ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pada saat masuk ke kamar mandi, ternyata ini akal-akalan si kakek nih guys buat menyergap Mizuno lagi. Dan benar saja, di dalam sana mereka pun wik-wik kembali guys. Dan film ini pun diakhiri dengan perpisahan karena si kakek ini mesti harus dirawat di rumah sakit. Si kakek yang merasa senang, dia pun berterima kasih kepada Mizuno.
Dan film pun selesai.